Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian teks laporan percobaan. Dalam penyajian teks laporan percobaan, yang pertama, sikap ilmiah melakukan percobaan. Yang kedua, penyajian secara tulis. Kemudian yang ketiga, penyajian secara lisan. Dalam melakukan kegiatan percobaan, kamu harus memiliki sikap ilmiah. Pola berpikir dan bersikap ilmiah akan bermanfaat dalam memecahkan masalah yang ditemui sehari-hari. Sikap ilmiah yang harus dilakukan sebagai berikut: mampu membedakan antara fakta dan opini, memiliki sikap santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi, memiliki dan mengembangkan rasa keingintahuan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis, memiliki sikap berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan, mengembangkan sikap kerjasama, jujur terhadap fakta, disiplin, tekun, dan semangat bekerja. Selanjutnya, pada penyajian teks laporan percobaan secara tulis, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yang sudah dibuat harus disunting agar lebih sempurna. Penyuntingan bertujuan menghindari teks laporan percobaan dari kesalahan bahasa. Berikut cara menyunting teks laporan percobaan. A. Membaca teks laporan percobaan sampai selesai. B. Menemukan kesalahan berbahasa dalam teks laporan percobaan seperti salah ketik, kesalahan penggunaan tanda baca, serta keefektifan kalimat. C. Memperbaiki kesalahan berbahasa dalam teks laporan percobaan. Sedangkan penyajian secara lisan. Langkah-langkah menyajikan teks laporan hasil percobaan secara lisan sebagai berikut. Yang pertama, membaca kembali hasil teks laporan percobaan yang ditulis. Yang kedua, mencermati tujuan, alat, dan bahan percobaan yang dilakukan. Yang ketiga, mencermati sistematika langkah-langkah percobaan. Yang keempat, mencermati kebenaran data hasil percobaan yang dilakukan. Yang kelima, menyampaikan teks laporan percobaan dari tujuan hingga simpulan percobaan dengan bahasa yang baik dan benar. Penyampaian teks laporan percobaan secara lisan harus dilakukan secara jelas. Selain jelas, sebaiknya penyajian tersebut dilakukan secara menarik. Berikut aspek yang harus diperhatikan dalam menyajikan teks laporan percobaan secara lisan. Yang pertama, intonasi suara yang pas. Kedua, kejelasan pengucapan kata dan kalimat. Yang ketiga, kewajaran gerak tubuh saat berbicara. Yang terakhir, pandangan mata ke seluruh audiens. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dalam mendapatkan informasi yang Bu Dini sampaikan. Bu Dini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.